Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait kabar PK Muldoko CS ya. Dan SBY juga dalam pemberitaan sempat menyampaikan ada kabar mantan menteri menyampaikan PK Muldoko bisa juga ya untuk dikabulkan. Nah, ini gawat serius ya. Nah, bagaimana selengkapnya ini sesuai yang dilansir oleh rmol.id. Respon kabar MA kabulkan PK Muldoko SBY, jangan-jangan serius Demokrat diambil alih ya. Republik Merdeka, beredar kabar Mahkamah Agung MA akan mengabulkan peninjauan kembali PK yang diajukan Kepala Staf Kepresidenan KSP Muldoko. PK itu terkait legalisasi Partai Demokrat. Terkait dengan hal itu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY mengaku mendapat informasi dari salah satu mantan menteri. Kata Presiden ke-6 RI itu, jika ada tangan-tangan politik yang mengganggu Partai Demokrat agar tidak bisa berkontestasi di pemilu 2024, itu adalah kemunduran demokrasi ya. Tadi malam saya terima telepon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior, bukan Partai Demokrat, berkaitan PK Muldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih, katanya SBY. SBY menjelaskan mengacu akal sehat sulit diterima PK Muldoko dikabulkan MA, sebab sudah 16 kali pihak Muldoko kalah di pengadilan. Jika PK dikabulkan, maka info adanya tangan-tangan politik untuk mengganggu Demokrat agar tak bisa ikut pemilu 2024 akan menjadi kebenaran. Ini berita yang sangat buruk, demikian kata SBY. SBY berharap memegang kekuasaan tetap amanah dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dikatakan SBY, Indonesia bukan negara predator dengan model yang kuat memangsa yang lemah. Selain itu, SBY juga menghimbau kader Partai Demokrat di seluruh tanah air agar mengikuti perkembangan PK Muldoko dan selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono AHY. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkan secara damai dan konstitusional, demikian pesan SBY. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan kabar yang tidak sedap yang juga menimpa Partai Demokrat, yaitu terkabar tentang PK Muldoko yang sudah mulai disidangkan lagi ya. Dan kita ketahui memang 16 kali kalah ya dalam pengadilan. Dan kabar yang tidak sedap ya diterima oleh Presiden ke-6 yaitu SBY, menyampaikan ada kabar dari mantan menteri yang menyampaikan PK Muldoko ya kalau bisa khawatir dengan tangan-tangan politik, maka bisa juga ya diambil alih paksa gitu ya, dibegal untuk kepemilikannya menjadi ya milik Muldoko CS. Nah, ini memang membuat SBY gundah gulana ya, bukan tidak mungkin karena banyak sebab ya, aturan keputusan dalam minggu-minggu ini ya, banyak untuk keputusan yang kontroversial khususnya dari MK ya. MK sebelumnya ada dua keputusan ya, ada keputusan yang kontroversial. Pertama tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK yang semula 4 tahun menjadi 5 tahun ya, dan ini terkesan coba untuk dimainkan untuk strategi pemenangan Pilpres 2024 ya. Ada dengan begitu ya, KPK bisa dimainkan untuk coba membuka tabungan kasus para politisi yang nanti bertarung di kontestasi Pilpres itu bisa dibuka atas keinginan kekuasaan. Nah, sekarang juga yang barusan juga sangat panas, yaitu tentang bocoran data, informasi ya yang disampaikan oleh Prof. Denny Indrayana, menyampaikan bahwasanya sistem pemilu itu coba juga dikabulkan ya, yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup, artinya coblos partai, nggak ada nama ataupun caleg yang akan dicoblos ya. Dan ini bocoran ya, patut diduga gitu ya, belum ada konfirmasi kebenaran 100% ya, tetapi memang disebutkan valid A1 gitu ya. Jadi dua hal kita
seperti petir di tengah siang bolong yang menghujam dan mengagetkan banyak pihak. Nah, wajar jika SBY yang saat ini juga bertepatan ketika BK Muldoko juga disidangkan, yaitu kekhawatiran ya dikabulkannya permintaan Muldoko CS untuk kepemilikan Partai Demokrat ya. Nah, ini juga selain kepemilikan itu bisa diambil alih ya, tentu saja Demokrat ya, dua hal yang akan rugi Demokrat tidak bisa ikut konsultasi, yaitu pimpinan AHY dan juga koalisi Anies ya, karena salah satu partai itu gugur, entah dari Demokrat, PKS dan Nasdem, maka Anies tidak bisa nyapres di Pilpres 2024 ya. Jadi wajar gitu ya, gundah gulana SBY saat ini benar-benar memanas dengan berbagai macam isu ya, keputusan MK yang dalam tanda kutip balelo ya, keputusan tentang perpanjangan masa KPK ya, kemudian bocoran informasi dari Denny Indrayana tentang sistem pemilu, dan yang terakhir PK Muldoko ya. Maka saat ini ya, tentu saja hal yang paling masuk akal adalah memperjuangkan apa yang sudah diraih ataupun diusahakan oleh SBY dan juga AHY untuk mempertahankan Demokrat pimpinannya. Ya, kita tunggu saja ke depan tentang nasib Demokrat ya, apakah bisa mulus dalam kontestasi ya Pilpres maupun pemilu 2024. Itu saja bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.